Tarsen Audio mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun 2023 ini semakin sehat, sukses, dan lancar. Salam gaspol. Ketemu lagi dengan saya Lutfi, Starsen Audio Work. Hari ini kita kedatangan Daihatsu Rocky. Jadi Daihatsu Rocky ini datang dengan keluhan suaranya itu benar-benar berisik banget di dalam kabin. Full satu kabin, benar-benar mengganggu kenyamanan saat berkendara. Mulai dari bagian plafon, suara pintu-pintu, suara ban atau istilahnya road noise, benar-benar kerasa banget. Oke, kita punya racikannya, kita langsung bakalan bikin mobil ini jauh lebih kedap, jauh lebih senyap. Jadi bahan yang mau kita gunakan di Daihatsu Rocky ini, untuk dasarannya rubber batilnya kita menggunakan Kodia White Rubber Batil. Ini rubber batil warnanya putih, asli rubber batil, kelihatan kan? Habis itu kita menggunakan steel rubber batil, ini juga rubber batil, kelihatan kan? Bukan aspal loh ya. Terus di bagian plafon kita finishing dengan peredam flat foam. Untuk di bagian pintu kita finishing dengan peredam foam dari Miracle Voice. Dan di bagian lantai kita finishing dengan peredam heavy foam dan flat foam. Ini benar-benar tebel banget, efektif banget dalam menyerap suara. Sebenarnya apa sih yang bikin mobil ini jadi kerasa banget suara di dalam kabinnya? Sini. Bagian platnya setelah kita bongkar seperti ini. Ini kan lagi setengah proses pengerjaan ya. Dengarkan suaranya kan? Untuk bagian plafonnya. Wajar aja kalau suaranya itu benar-benar tembus ke dalam kabin. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita sikat, kita gaspol. Daihatsu Rocky ini sekarang posisi jam 9 pagi, nanti sekitaran jam 5 sore sudah siap serah terima kunci. Jadi ini kita bagi-bagi tugas, ada yang mengerjakan di bagian kolong fender depan, ada juga langsung yang mengerjakan di bagian interior. Untuk kolong depannya seperti ini. Setelah kita bongkar, kita bersihkan. Peredam Kodia White Rubber Batil kita taruh di sini dulu. Ini baru lapisan awal. Nanti kita timpa lagi dengan peredam rubber batil, jadi kita bikin 2 lapis. Di bagian sini juga sudah kita kasih peredam Kodia rubber batilnya. Habis itu kita kasih dengan peredam heavy foam sampai ke bagian atas. Setelah itu baru kita kasih pewarna hitam, dan trim plastiknya juga sudah kita kasih peredam. Kalian bisa lihat, ini adalah trim plastiknya, juga sudah kita kasih peredam Kodia White Rubber Batil full. Jadi total lapisannya ada 1, nanti di sini 2, 3 lapisan, di bagian sini 1, 2, 3 lapisan. Jadi totalnya untuk di bagian kolong fender depan itu ada 3 lapis. Sementara nanti di sebaliknya itu kita ngasih totalnya ada 4 lapis. Jadi total di bagian kolong fender depan luar dan dalam ada 7 lapis. Untuk di bagian interiornya ini baru setengah proses pengerjaan, kalian bisa lihat ya. Jadi seperti inilah proses pengerjaannya. Kalau kalian sering lihat dalam kondisi sudah full terpasang, kalau ini masih setengah proses pengerjaan. Nanti bagian tepongan sini juga full dengan rubber batil. Lantai bagian situ juga sudah full, nanti kita tarik dengan rubber batil sampai ke bagian plafonnya. Jadi peredam Kodia White Rubber Batil kita digunakannya untuk di bagian plafon, lantai full, tepong-tepong, dan di bagian kolong depan. Sementara peredam steel kita gunakan untuk di bagian pintu. Ini lapisan dalam, kelihatan kan? Dan di lapisan luarnya juga sudah kita kasih peredam rubber batil dari steel. Baru 2 lapis, belum dikasih foam. Tutupan pintunya seperti ini.
Bagian sini belum dikasih peredam. Atas juga belum dikasih peredam. Cuma pakai tangan. Suaranya bener-bener kaleng banget. Tapi nanti di akhir video kalian bakalan saya tunjukin gimana perbedaannya, gimana padatnya dari plat Daihatsu Rocky ini, tapi tidak membuat mobil ini jadi berat. Sampai detik ini juga masih banyak banget yang nanya sama saya, bobotnya nambahnya berapa, terus nanti pintunya turun apa enggak. Jadi gini loh, ini tuh bukannya peredam aspal, ini tuh rubber batil. Rubber batil itu adalah karet yang dicetak terus dikasih aluminium foil. Jadi rubber batil itu jauh lebih enteng daripada aspal. Yang kedua, dia fungsinya sama kedapnya dengan peredam aspal. Habis itu dia berfungsi menahan panas. Terus ada lagi yang bertanya, lemnya untuk jangka panjang gimana? Rubber batil itu kalau sudah sekali nempel, sudah di roll bener, ya udah kuat banget untuk lifetime. Jadi kalau kalian bingung pertambahan bobotnya berapa, kurang lebih kayak mobil Rocky ini full ya, satu kabin full, nggak ada yang nggak dikasih peredam, mulai dari bagian plafon, lantai, 5 pintu, dek belakang, tepong-tepong komplit sampai ke bagian kolong. Itu pertambahan bobotnya hanya kurang lebih sekitaran ya 35 kilo, itu maksimal. Itu sudah termasuk dengan peredam foam-foamnya. 35 itu jangan dipikir berat banget, enggak loh ya, karena bukan di satu titik, tapi distribusinya terbagi rata. Kita bagi bener-bener rata antara depan sama belakang, kiri sama kanan. Jadi mobil itu tetap bener-bener seimbang, nggak bakalan bikin BBM jadi boros. Ada juga masih yang bertanya sama saya, setelah dikasih peredam seperti ini, nanti bener-bener kedap kayak studio nggak? Karena saya sudah mengeluarkan uang. Jadi gini loh, peredam itu sifatnya mengurangi suara. Dimanapun, siapapun yang pasang, di luar atau di sini, kita ngasih peredam ke mobil itu bukan berarti membuat mobil ini jadi kedap seperti studio, sampai bener-bener nggak kedengeran apapun. Yang nggak seperti itu, saya nggak pernah bilang mobil dikasih peredam itu bakalan jadi seperti studio. Nggak mungkin, bullshit lah. Jadi begini, kalau mobil dikasih peredam, itu mengurangi. Dalam artian, yang tadinya suaranya benar-benar gemuruh banget, setelah kita kasih peredam, jadi masuk dalam toleransi kuping. Dalam artian, jadi benar-benar berkurang. Suara dari samping yang benar-benar kerasa banget, itu seakan-akan menjauh. Suara dari atap, yang suara hujan itu kelontang-kelontang keras banget, setelah dikasih peredam, jadi benar-benar berkurang. Terus ada juga yang nanya, suara kaca gimana kalau kena hujan? Kalau suara kaca itu nggak ada obatnya, nggak ada peredamnya. Jadi saya di sini juga sambil menegaskan juga, kalau mobil dikasih peredam, bukan berarti jadi super kedap, jadi seperti studio. Itu nggak mungkin. Tapi membuat mobil jadi jauh lebih senyap, jauh lebih nyaman, itu pasti. Karena pola pemasangan kita ya kalian bisa lihat dari semua video kita. Kita bener-bener sama bahan itu kita jor banget, bukan kita hemat-hemat. Demi apa? Demi mendapatkan kualitas yang benar-benar maksimal, tetapi juga tidak berat-berat banget. Tentu ada pertambahan bobot, itu pasti. Saya gak bakalan ngomong dikasih peredam bener-bener gak ada pertambahan bobot, ya nggak mungkin. Logik aja dan realistis saja, tetap ada pertambahan bobot, tapi juga tidak yang bener-bener nambahnya sampai 1 orang, itu enggak, dan terbagi rata. Jadi setelah kita kasih peredam, mobil itu bener-bener jadi jauh lebih nyaman, kedapnya kerasa, dan masuk dalam toleransi kuping. Dalam artian suara ban yang tadinya keras jadi benar-benar jauh berkurang. Seperti yang barusan saya jelasin, suara samping-samping menjauh, suara hujan benar-benar terasa berkurang banget. Dan untuk bagian kolong depan, setelah kita kasih pewarna hitam dan setelah kita pasang trim plastiknya seperti ini, kalian bisa lihat sudah benar-benar tebal banget, catnya juga sudah kering, trim plastik juga sudah kita pasang, sudah kenceng banget. Tinggal habis ini kita kembalikan ke posisi awal, rodanya kita pasang lagi, dan kita lanjut ke bagian interior. Oke, lapisan rubber batil sudah berhasil kita pasang. Kalian bisa lihat, mulai dari bagian bagasi sudah berhasil kita pasang, sampai ke bagian tepong belakang juga sudah full dengan rubber batil, sampai ke bagian
lambung belakang sampai ke bagian kolong ban juga sudah full dengan rubber batil. Begitu juga dengan lantai, pintu-pintu sampai ke bagian plafon juga sudah full dengan peredam rubber batil. Tinggal habis ini kita lanjut lagi ke pemasangan peredam foam. Untuk suara platnya ini masih lapisan rubber batil. Beda banget tuh. Udah padat banget tutupan pintunya. Jauh lebih mantep. Sampai ke bagian atap cuma pakai tangan. Benar-benar beda banget. Oke, kita lanjut lagi ke lapisan peredam foam. Oke, peredam foam sudah berhasil kita pasang. Kalian bisa lihat mulai dari bagian ban serep sudah rapet banget dengan peredam foam, sampai ke bagian tepong belakang juga sudah kita kasih peredam foam, sampai dengan ke bagian lambung belakang juga, sampai ke bagian depan lantai-lantai full, sampai ke bagian plafon juga rapet banget dengan peredam foam. Ini mau saya contohin di bagian balik dashboard seperti apa terpasangnya peredam foam. Kalian bisa lihat kan, ini sampai mentok tuh udah rapet banget dengan peredam foam, sampai ke semua celah-celah sudah full dengan peredam foam. Oke, habis ini kita kembalikan semuanya ke posisi awal seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Dan untuk di bagian door trim terpasangnya seperti ini. Kalian bisa lihat ini benar-benar empuk banget. Nanti foam ini ketemu langsung dengan lapisan rubber batil yang ada di plat pintu, sehingga di sini udah nggak ada celah lagi untuk menghasilkan getaran ataupun vibrasi. Oke, sekarang kita lagi proses pemasangan kembali apa yang sudah kita bongkar. Kalian bisa lihat jok-jok lagi kita pasang dan semua benar-benar rapih banget kembali ke posisi awal. Plafonnya yang paling utama, kalian bisa lihat benar-benar bersih banget, nggak ada kotoran sama sekali. Dan untuk platnya seperti ini. Ini sudah final terpasang. Saya tutup kenceng ya. Saya tutup pelan. Mantep banget. Suara bagian atap istimewa, padat banget. Oke, sambil menunggu kita bersih-bersih, habis ini kalian bakal saya tunjukin apakah ada malfunction di mobil ini melalui indikatornya. Oke, sekarang kita coba apakah ada malfunction di mobil ini. Ini yang warna biru adalah indikator mobilnya masih dingin karena barusan nyala ya. Yang merah ini adalah indikator dari handbrake atau parking brake. Ini saya lepas handremnya. Benar-benar bersih banget. Itu yang kelap-kelip adalah pintu bagasi dan pintu yang masih terbuka karena ini kondisi pintu masih bukaan semuanya. Tapi indikator dari mobil ini benar-benar utuh, aman, gak ada yang malfunction.
Oke, sekarang kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi nyoba test drive hasil kerjaan kita. Kita lagi menuju perumahan di tempat biasa kita buat ngetes suara ban dan suara sekitar. Ini kan sekarang posisi hujan deras banget ya. Di sini tuh nggak ada sama sekali suara kelontang-kelontang dari suara air, itu nggak ada sama sekali. Yang ada cuma dari kaca. Wajar aja dong kalau kaca nggak ada obatnya. Kita ngelibas genangan air nggak kedengeran sama sekali. Dengerin, ini masuk jalanan kasar. Bener-bener kerasa mantep banget. Jadi dari yang awalnya itu suara ban bener-bener tembus, sekarang jadi beda banget. Ini kita sekarang masuk di speed 50-60. Kondisi hujan deras dan suara ban bener-bener hilang banget. Yuk, sekarang kita di speed 50. Kita lari lagi di speed 60. Kelihatan 65. Suara bannya bener-bener mantep banget. Jadi lirih banget. Dari yang awalnya tadinya itu keras, tapi sekarang beda banget. Jadi kalau kalian pengguna Daihatsu Rocky ataupun yang sejenisnya, dikasih peredam kayak begini itu bener-bener efektif banget, karena suara ban jadi bener-bener berkurang drastis. Dan untuk total biayanya seperti ini, mulai dari 0 sampai dengan terima jadi, itu habisnya di angka Rp6.500.000. Pengerjaan tadi mulai jam 9, sekarang posisi jam 7 malam. Jadi ditunggu aja bisa kalau kalian dari luar kota. Nggak usah bingung cari penginapan, ditunggu aja bisa 1 hari jadi, kalian bisa langsung balik ke kota asal. Oke, saya Lutfi, sudah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao.